Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa Universitas Nasional dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia. Di sesi forum diskusi kedua ini kita akan mendiskusikan 3 tema. Pertama, tentang birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat. Yang kedua, birokrasi sebagai administrasi negara. Yang ketiga, birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat. Sebagaimana forum diskusi yang lalu, pada minggu yang lalu di perkuliahan online atau blended learning, maka pada forum diskusi kedua di perkuliahan online ini kita akan membahas tentang birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, berangkat dari pendapat dan pandangan serta gagasan dari para ahli pakar di bidang birokrasi dan administrasi publik atau administrasi negara. Pendapat pertama dikemukakan oleh Arnold Briggs yang mencatat sebagai contoh yang berusaha untuk berlaku adil terhadap gagasan tentang rentangan intensitas kekuasaan birokrasi. Arnold Briggs menulis gagasannya ini dalam bentuk esai yang berjudul How Bureaucracy Develop and Function, yang ditulisnya pada tahun 1954. Arnold Briggs mendefinisikan birokrasi sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh para pejabat dan membedakan dua pengertian kekuasaan. Yang pertama, bahwa kekuasaan itu adalah hak sah untuk mengatur. Yang kedua, kekuasaan itu adalah hak sah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, Briggs berpendapat melalui tesisnya ini mengatakan bahwa tidak ada negara tanpa birokrasi. Para pejabat dapat memiliki tipe kekuasaan apapun, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dan kekuasaan tersebut bagi para pejabat akan memiliki sejumlah tipe kekuasaan yang satu sama lain akan berbeda. Untuk melakukan pendekatan yang lebih akrab dan dapat mengelaborasi tipologi kekuasaan secara penuh yang dicakup dalam konsep birokrasi ini, kita akan mendalami pendapat atau konsep yang dikemukakan oleh Harold de Lasswell dan Abraham Kaplan dalam bentuk gagasannya yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Power and Society. Mereka mengemukakan ada 8 bentuk kekuasaan. Bentuk kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan birokrasi. Kekuasaan birokrasi itu mengacu kepada suatu pandangan bahwa bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah yang ditunjuk tanpa pemilu menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif. Itu bentuk kekuasaan yang pertama. Bentuk kekuasaan yang kedua disebut dengan aristokrasi, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil orang atau sekelompok golongan elit yang berkuasa. Itu bentuk kekuasaan yang kedua. Bentuk kekuasaan yang ketiga adalah bentuk kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan etokrasi, di mana kepemimpinan menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan secara pribadi individual seseorang yang memerintah secara otoriter.
beberapa bentuk pemerintahan masa lalu misalnya yang sangat dominan dan kuat bisa kita jadikan sebagai contoh adalah pemerintahan kekuasaan di bawah Nazi misalnya, Pol Pot ya, seperti begitu ya. Nah, bentuk kekuasaan yang keempat adalah bentuk kekuasaan demokrasi. Para mahasiswa sekalian, sebagaimana kita telah ketahui bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk kekuasaan yang banyak dipakai atau diimplementasikan di belahan negara di dunia manapun, dan prinsip dari bentuk kekuasaan demokrasi ini adalah sebuah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu bentuk kekuasaan yang keempat. Bentuk kekuasaan yang kelima adalah kekuasaan yang disebut dengan fisiokrasi. Fisiokrasi ini adalah bentuk kekuasaan yang berangkat dari sebuah filsafat ekonomi dari negara Perancis di masa lalu, di mana kekuasaan itu ditopang oleh ekonomi dan ekonominya ditopang oleh sumber daya alam. Yang keenam adalah bentuk kekuasaan plutokrasi. Kekuasaan plutokrasi itu adalah mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu ditentukan sebagai fungsi langsung kekayaan. Plutokrasi mencerminkan hierarki ekonomi sistem sistem aristokrat, tetapi tidak memiliki keharusan filosofis yang digunakan untuk membenarkan yang terakhir tentang aristokrasi itu tadi. Yang ketujuh, bentuk kekuasaan yang disebut dengan kekuasaan teknokrasi. Kekuasaan teknokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana para ahli atau para pakar di bidang tertentu secara teknis menguasai pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang masing-masing. Di pemerintahan di masa Orde Baru kita mengenal para ahli dan pakar di bidang teknologi, misalnya seperti almarhum Profesor B.J. Habibie yang menguasai pengambilan keputusan kebijakan di bidang teknologi, dan ada Profesor Wijaya Niti Sastro sebagai pakar atau ahli di bidang ekonomi yang menguasai pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Itu adalah salah satu bentuk atau contoh dari bentuk pemerintahan yang teknokrasi. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah bentuk kekuasaan idiokrasi. Idiokrasi ini berasal dari dua suku kata. Pertama ideologi, yang kedua adalah kratos. Artinya adalah bahwa kekuasaan yang ditopang oleh paham ideologi, misalnya ideologi kapitalisme, kemudian ada juga misalnya ideologi komunis yang kita tahu diterapkan di beberapa negara, misalnya ideologi komunis itu di negara Cina misalnya. Itu 8 bentuk dari kekuasaan menurut Laswell dan Kaplan. Selanjutnya, para mahasiswa sekalian, kita bisa memahami bahwa penggunaan konsep birokrasi sebagai bagian dari suatu kerangka analitik terhadap studi kekuasaan pada saat yang sama tidaklah menjadi jelas. Adanya kaitan gagasan birokrasi dalam teori menyatakan bahwa semua pejabat administrasi meraih kekuasaan. Ini berarti bahwa dapat kita beri catatan. Pertama adalah setiap sistem administrasi negara seperti itu jelas dikesampingkan, karena fungsi administrasi negara seperti itu negara yang ada dalam masyarakat jauh lebih beragam daripada yang berasal dari anggota elit pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa administrasi negara sering ditunjuk sebagai birokrasi. Dan yang ketiga,
Terhadap konsep netral yang disangsikan inilah dilanjutkan pembahasan birokrasi sebagai administrasi negara. Artinya dengan kondisi realitas semacam itu, maka akan berlanjut pada sebuah pembahasan tentang birokrasi sebagai administrasi negara. Bagaimana dengan konsep birokrasi sebagai administrasi negara? Para mahasiswa sekalian, Weber dalam definisinya tentang demokrasi mengemukakan ciri-ciri yang paling mendasar yang melihat pada sifat birokratik. Administrasi birokratik dicirikan dengan beberapa ciri khusus yang dapat kita beri gambaran. Pertama adalah soal hierarki, yaitu masing-masing pejabat memiliki kompetensi yang ditentukan dengan jelas di dalam hierarki pembagian tugas, tanggung jawab terhadap pimpinannya dalam segala pelaksanaan tugasnya. Itu ciri pertama ya. Yang kedua tentang kontinuitas atau keberlanjutan. Lembaga membentuk jabatan-jabatan yang dibayar secara penuh waktu dengan struktur karir yang menyediakan prospek bagi perkembangan dan peningkatan reguler. Itu yang kedua. Yang ketiga, impersonalitas. Artinya bahwa segala tugas dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang dijabarkan dengan tegas tanpa adanya pilih kasih ataupun favoritism, dan mempertahankan dokumen-dokumen serta catatan tertulis bagi setiap transaksi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah soal keahlian. Para pejabat dipilih sesuai dengan keahlian, dilatih untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, dan peluang melakukan pengawasan terhadap para anggota. Baik para mahasiswa sekalian, secara bersamaan keempat ciri tadi yang sudah kita jelaskan membentuk definisi tentang birokrasi Weber. Kriteria yang harus dicapai oleh sistem administrasi dimaksudkan agar ia dapat secara tepat disebut sebagai birokratik. Namun demikian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan administrasi itu? Kita akan lanjutkan diskusi kita. Dalam pengertian yang paling sederhana, administrasi diartikan sebagai koordinasi dan pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sistem administrasi dipahami sebagai pengaturan jabatan-jabatan yang berkepentingan dengan upaya menerjemahkan kebijaksanaan ke dalam instruksi yang harus dilaksanakan oleh barisan terdepan dari sebuah organisasi. Misalnya kita umpamakan seperti penjaga toko, pekerja tambang maupun pasukan di lapangan. Dengan demikian, tidak semua orang yang bekerja dalam organisasi birokrasi dapat disebut sebagai birokrat. Sebagai birokrasi, para birokrat harus membedakan diri dari pimpinan yang ada di atasnya dan para pekerja pelaksana di tingkat bawahnya. Max Weber membedakan dengan jelas antara staf administrasi dengan asosiasi ataupun kelompok-kelompok luar korporasi yang mempekerjakannya. Kelompok korporasi bisa bersifat sukarela maupun kumpulan orang-orang yang bersifat keharusan, yakni setiap anggota organisasi termasuk organisasi negara mencakup serikat-serikat pekerja, perusahaan, partai politik maupun universitas-universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepemimpinan maupun badan pemerintahannya untuk mengelola segala urusannya. Misalnya ada kabinet, komite, dewan direksi ataupun perwakilan. Itu gagasan atau pandangan Weber. Yang selanjutnya, lembaga-lembaga pemerintah ataupun pelaksana ini selanjutnya mempekerjakan para staf administrasi untuk melaksanakan segala kebijaksanaannya. Para staf administrasi ini jika dibentuk berdasarkan kriteria
yang dijabarkan di atas disebut sebagai birokrasi. Dengan demikian, para mahasiswa sekalian, adalah penting untuk membedakan antara birokrasi dengan pemerintahan atau pelaksana yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya, kita akan diskusikan tentang studi administrasi negara yang menyediakan konsepsi yang berbeda dari kehidupan pemerintahan, di mana ide tentang pemerintahan mendapat penekanan utama. Konsep ini memiliki sejumlah arti yang berbeda. Perbedaan itu dapat kita lihat dari yang pertama, ide tentang pemerintahan sebagai suatu yang menyatukan kehidupan seluruh warga negara dengan pengaturan masyarakat secara umum dan setiap aspek yang potensial. Di sini segala hal menjadi objek legitimasi dari pemerintah jika ia berkepentingan terhadap semua hal serta memenuhi kebutuhan sosial yang diakui karena individu merupakan suatu yang berdimensi jauh. Karena kehidupan sosial sangat kompleks, maka administrasi negara jelas menjadi sangat bervariasi. Oleh karena itu, tidak dapat direduksi semata-mata menjadi pelengkap atau badan ekonomi. Itu perbedaan dari hal yang bisa kita kemukakan. Yang kedua, pemerintahan tidak hanya berkaitan pada apa yang disebut sebagai kepentingan umum, tetapi segala sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah yang harus terbuka pada umumnya. Sejauh mana hal itu bisa terjadi tentu sangat tergantung pada sistem politik yang berlaku dan masalah-masalah di dalamnya, dan segala hal yang dilaksanakan atas nama semua orang harus tunduk pada pengawasan publik. Sedangkan akuntabilitas publik jelas merupakan titik sentral dari perbedaan antara administrasi negara dengan administrasi dalam organisasi swasta atau perorangan. Itu kira-kira yang bisa kita kemukakan. Dan yang selanjutnya, para mahasiswa sekalian, konsep tentang publik mendasarkan bentuk administrasi yang dilaksanakan untuk publik sesuai dengan nama etos pelayanan publik. Penunjukan para administratur sebagai pegawai negeri bukan sebagai manajer menunjukkan suatu penghargaan yang didambakan tentang cara bagaimana fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya itu dapat dilaksanakan. Morse Steinmark dalam The Administration State tahun 1957 mengajukan klasifikasi birokrasi menjadi 4 tipe. Apa saja itu? Pertama adalah birokrasi guardian atau pelindung seperti di Cina tradisional dan Prusia misalnya. Yang kedua, birokrasi kasta yang mendasarkan diri pada rekrutmen hanya dari suatu kelas. Yang ketiga, birokrasi patronasi seperti di Inggris pada abad ke-19 atau di bawah sistem Jackson di Amerika Serikat. Dan yang keempat adalah birokrasi merit cenderung pada kelas menengah dan yang mencirikan masyarakat barat modern. Selanjutnya, para mahasiswa sekalian, di dalam The Political System of Empire pada tahun 1963, Eisenstadt tidak menyajikan suatu definisi formal, tetapi mengajukan birokrasi sebagai sosok para pejabat administrasi dan elit yang berkuasa. Itulah kelompok pertama yang turut serta dalam perjuangan politik. Nah, kalau kita lihat studi terhadap sejarah 27 imperium ini menggariskan suatu klasifikasi birokrasi menurut keterlibatan mereka dalam proses politik, yaitu pertama, birokrasi sebagai abdi penguasa dan status sosial yang utama. Yang kedua, sepenuhnya tunduk pada penguasa. Dan yang ketiga,
otonom dan berorientasi pada keuntungan sendiri, dan yang keempat berorientasi pada diri sendiri tetapi juga melayani negara pada umumnya pada status tertentu. Nah, itu kita sudah mendiskusikan di poin yang kedua tentang birokrasi sebagai administrasi negara. Di tema terakhir di forum diskusi kedua ini adalah tentang birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat. Frederick dan Cole menulis buku Responsible: A Study of the Swiss Civil Service. Ia membuat kesimpulan yang penting bahwa birokrasi ditemukan di luar maupun di dalam pemerintahan. Persepsi seperti ini merupakan prasyarat penting bagi pengembangan suatu konsep yang cukup cocok untuk semua jenis administrasi. Artinya bahwa birokrasi juga ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Itu gagasan dari Frederick dan Cole. Lebih lanjut, para mahasiswa sekalian, bahwa administrasi dan kebijakan konsepnya dibedakan terlalu tajam dan sering merupakan suatu kelaziman menemukan badan-badan yang menggabungkan fungsi-fungsi tersebut. Dengan demikian, unsur-unsur struktural dan tingkah laku yang bagi Frederick membentuk birokrasi ditemukan dalam suatu jenis organisasi. Organisasi tersusun lebih daripada sekedar administrasi. Namun jika sentralisasi, fungsi-fungsi atau kualifikasi bagi pejabat dapat mencirikan badan-badan pembentuk kebijakan. Demikian juga administrasi, badan-badan itu bisa juga tidak mencirikan hal yang dijalankan itu. Nah, di sesi forum diskusi ketiga ini kita sudah selesaikan, dan nanti kita akan lanjutkan forum diskusi lanjutan di perkuliahan online ini di forum diskusi ketiga, dan sampai ketemu pada pertemuan perkuliahan online di forum diskusi ketiga. Selamat pagi, dan semoga Anda bisa belajar dengan cara seksama dan Anda bisa mengikuti perkuliahan ini sampai di ujian tengah semester nantinya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.